Pada pagi ini, saya bertemu kembali dengan Bapak Michael Kramer dari Australia yang sedang berkunjung ke Jakarta, ke Indonesia. Nah, anehnya saya bertemu lagi menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Karena itu saya tertarik untuk berbicara tentang ada sejarah yang mungkin tidak banyak orang tahu, yaitu tentang tentara Australia pada tahun 40-an setelah Indonesia merdeka, yaitu di daerah Jawa Barat. Nanti Pak Michael yang akan cerita. Apa sih yang sebenarnya terjadi, Pak, ketika itu dengan tentara Australia yang dalam tanda kutip sedang bertugas di Indonesia pada saat itu? Ya, begini Pak. Pada waktu Jepang masuk ke Jawa bulan Februari, bulan Maret yang sebenarnya di tahun 42, ada 3 bagian ya. Ada yang mendarat di Teluk Banten, ada yang mendarat di pesisir yang ke utara dari Bandung, terus ada yang mendarat di Jawa Timur. Pasukan yang mendarat di Teluk Banten itu dibagi 2. Satu bagiannya maju ke arah Batavia itu pakai jalan di pantai ya, lewat Balaraja begitu ya. Satu lagi mau tangkap kota Bogor ya, yang namanya Buitenzorg pada waktu itu ya. Yeah. Bagian itu maju lewat saya pikir Rangkas Bitung dan sampai di kota kecil Luwiliang ya. Di Luwiliang ada Sungai Cianten ya, ada jembatan di sana ya. Dan karena pihak Belanda tahu pasukan Jepang maju ke arah Bogor, Belanda ledakan jembatan itu supaya pasukan Jepang tidak bisa lewat ya. Pada sebelum Jepang mendarat di Teluk Banten itu, ada pasukan Australia, tentara Australia yang pada pulang dari Timur Tengah, dari Suria sama Lebanon daerah itu ke arah Australia. Sebagiannya didaratkan di Tanjung Priok dan disuruh membelah Bogor di Luwiliang ya. Pergi ke Bogor yeah. Dan di namanya Black Force ya. Ada sekitar 2.000 atau 3.000 orang ya. Orang tentara. Paling banyaknya orang Australia, tapi ada juga artileri dari Texas, dari Amerika, terus ada panzer ringan dari Inggris yang ikut di sana. Jadi tentara sekutu ya? Tentara sekutu, benar ya. Dari namanya ABDA itu ya. Terus persis di tepi timur sungai itu di Luwiliang ada bukit namanya dalam bahasa Sunda Pasir Angin, dan pihak Belanda sudah sediakan beberapa fortifikasi di sana, pillbox di sana ya. Apa itu? Ini dibuat ini tempat di mana saudara bisa melindungi, tapi bisa lihat sampai tepi barat di sana ya. Dan ada di bukit itu, Pasir Angin itu ada sekitar 24 buah pillbox ya. Dibuat secara terpaksa orang lokal oleh penduduk di sana ya. Terus Jepang masuk
dan sampai jembatan itu sekitar tanggal 1 bulan Maret tahun 42. Tapi tentu saja tidak bisa lewat ya, karena jembatannya sudah hancur ya. Diledakkan oleh tentara Belanda. Iya. Tentara Belanda, Kenil dan lain-lain itu sudah mundur sampai Bandung, mau membela kota Bandung. Tapi pasukan Black Force itu tinggal di sana dan bisa tahan ya selama 3 hari 4 hari, baru harus mundur ke Bandung lewat Bogor, lewat Sukabumi. Ada bukit itu yang ada banyak fortifikasi ya. Tapi pertempuran karena Jepang tidak bisa nyebang Sungai Cianten di sana karena ada fortifikasi itu ya. Jadi sesudah 1 hari 2 hari pasukan Jepang menyerang sungai itu lebih ke ulu, dan ada daerah sawah-sawah di mana ada pertempuran sama pihak Australia. Ada juga sebagian pasukan Australia, mungkin sampai 50 orang yang apa kata itu, yang tidak bisa kembali sama pasukan besar itu ke Australia. Pada waktu mundur lewat Sukabumi, sekitar 50 orang lintas jalan kaki dari sana sampai pantai selatan ya, di dekat Pelabuhan Ratu. Baru kembali lagi lewat Sukabumi dan ke Bandung itu. Bandung ya. Dan kalau pada waktu Belanda menyerah sama Jepang sampai tanggal 8 bulan Maret tahun 42 itu. 42 ya? Iya. Jadi semua pasukan Australia itu ya ditangkap dan dikirim ke concentration. Sebagiannya ditahan di sini, sebagiannya dikirim ke Singapura, sebagian nanti ke Thailand ya. Ke Burma juga ya? Ke Burma juga ya sebagian. Jadi pada saat itu tentara sekutu termasuk tentara Australia berarti berperang melawan tentara atau pasukan Jepang ya waktu itu ya? Benar Pak. Ya, benar. Nah, saya sempat mendengar bahwa ada tentara Australia yang juga tewas dalam peperangan tersebut. Ada juga yang tentu setelah perang selesai mereka ada yang pulang ke Australia. Nah, bagaimana nih kisah yang terjadi dengan tentara Australia yang akhirnya gugur dalam pertempuran tersebut? Mereka ada di mana sekarang makamnya itu? Sebagiannya di kuburan Commonwealth War Graves di Menteng Pulo, di dekat Jalan Casablanca sini, di Jakarta ini. Di sana ada sekitar 20 atau 30 makam yang dari Black Force itu. Ada peristiwa menarik di waktu agresi Belanda kedua itu adalah yang dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Waktu itu tentara Republik Indonesia melawan tentara Belanda dan kota Bandung dibakar habis supaya Belanda tidak menemukan apa-apa di sana. Apakah tentara Australia juga ada pada saat itu, Pak? Di Bandung? Iya. Saya memang harus mengaku saya kurang tahu hal Bandung Lautan Api itu ya. Hal Bandung itu. Yang saya lebih tahu hal peristiwa VTC-LA di mana pahlawan negeri ini, Adi Sucipto, Ade Sumamo, Abdul Rahman Saleh meninggal karena pesawat Dakota yang dipinjam dari India, orang India, Patnaik namanya. Terus pesawat itu pada angkat obat-obatan dari Singapura
dan yang sumbangan dari Palang Merah di sana di Malaya itu obat-obatan itu buat pejuang kemerdekaan di Jogja. Oke. Ya. Tapi yang menarik juga pilot pesawat itu seorang Australia yang war race dari Perang Dunia Kedua. Dia sudah tembak lebih daripada 5 pesawat Jepang di Burma itu, di Burma campaign itu. Terus yang ikut juga adalah istrinya yang orang Inggris, terus co-pilotnya orang Inggris juga. Jadi pada waktu agresi militer pertama Belanda pada bulan Juli tahun 1947, ya situasi ya di Jogja parah ya, kurang obat-obatan ya untuk tentara pejuang Indonesia. Oke. Pesawat Dakota itu VTCLA terbang dari Singapura ke Jogja ya. Menurut peraturan dari Belanda, pesawatnya seharusnya mendarat dulu di Batavia supaya pihak Belanda bisa periksa, tidak ada senjata, tidak ada yang tidak boleh terlarang begitu ya. Tapi pesawat itu tidak mendarat di Batavia, tapi langsung dari Singapura ke Yogyakarta. Tapi masalahnya begini. Pada pagi hari itu, tanggal 29 bulan Juli 1947, ada serangan pertama oleh AURI terhadap instalasi Belanda di Salatiga, Ambarawa, dan Semarang, ya, pakai pesawat bekas Jepang ya, yang ada 2 sayap itu ya, biplane ya. Iya, dengan 1 mesin barangkali ya. Ada tiga. 3 pesawatnya. 3 pesawat. Ya. Tapi pesawat ya lama ya. Iya, pesawat ex-Jepang ya. Ex-Jepang tapi pesawat lama ya. Tapi oleh karena itu saya pikir pihak Belanda jadi marah ya. Karena serangan itu pada pagi. Pesawat VTCLA itu sampai Jogja sekitar jam 5 sore. Dan ada dua pesawat tempur Kenil dikirim cari pesawat yang jatuhin bom di Semarang dan lain-lainnya. 2 pesawat tempur itu yang Kitty Hawk, pesawat Kitty Hawk, ketemu VTCLA di pinggir kota Jogja ya, dan ditembak. Dan pesawat VTCLA itu jatuh di pinggir kota Jogja di kampung namanya Ngoto, dan sampai sekarang ada monumen di sana, monumen AURI, dan namanya Museum Perjuangan. Jadi yang terbunuh pada saat itu, artinya yang tewas karena pesawat itu ditembak oleh Angkatan Udara Belanda, katakanlah begitu ya, Knil, adalah siapa saja Pak dari tentara Indonesia? Ya, dari AURI 3 orang, 3 pahlawan itu, Adi Sucipto, Abdul Rahman Saleh, Adi Sumamo. Terus yang orang asing berempat ya, Noel Constantine, Beryl Constantine, Hazel Hurst. Terus 1 orang India, Bidaram, yang dia orang teknik untuk pesawat itu. Pesawat itu ya. Yeah. Dan juga ada 2 orang Indonesia lagi yang wafat. Orang sipil. Zainul Arifin satunya namanya, terus 1 lagi saya lupa. Cuman 1 orang yang selamat, namanya Abdul Ghani. Tapi dia bukan Abdul Ghani yang terkenal ini, bukan Abdul Ghani ya, bukan bekas Menlu, bukan itu ya. Dan siapa itu Pak Abdul Ghani yang selamat dalam? Dia mungkin pimpinan
koperasi batik atau begitu ya. Dari saya lupa, mungkin dari dekat Semarang saya pikir ya. Kenapa dia ikut dalam penerbangan tersebut, Pak? Begini, Pak. Abdul Ghani itu. Ya. Ini menarik juga. Pada masa revolusi itu, karena gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia perlu dana ya. Iya. Perlu dana untuk beli obat, untuk beli amunisi, senjata dan gitu ya. Iya. Supaya bisa dapat dana itu, sesuatu caranya adalah ambil bahan di Indonesia yang bernilai tinggi ya. Seperti kalau bahasa Inggris quinine ya, kalau bahasa Indonesia kincoa atau apa itu? Itu berupa apa itu? Ini buat obat anti malaria. Oke. Iya. Kina ya? Kina. Oke. Kina. Terus mungkin seperti bumbu-bumbu, rempah-rempah ya. Rempah-rempah. Iya. Terus mungkin kain batik yang dapat dijual di kota di luar negeri seperti di Manila atau Singapura. Dapat dana, Jadi hasil penjualan itu digunakan untuk membeli obat-obatan, amunisi dan sebagainya. Dan begitu ya. Untuk keperluan perang Indonesia. Oke. Dan ada beberapa pilot asing pada waktu itu yang terbang pesawat yang bekas Perang Dunia Kedua itu. Ada orang Amerika namanya Bobby Freeberg, ada dulu saya pikir ada pesawat dari Cathay Pacific yang baru didirikan di Hong Kong. Yeah. Ya, yang ikut juga dalam dagang gitu. Perdagangan itu ya. Iya. Padahal itu jadi pesawat dari Hong Kong, Cathay Pacific itu pernah digunakan oleh pihak Indonesia dalam membiayai perang Indonesia untuk menjual hasil bumi atau produk dari Indonesia. Ya, Seperti saya pikir begitu ya. Jadi di sanalah ada seseorang yang bernama Bapak Abdul Ghani dalam hal ini. Berarti dia seorang pengusaha ya Pak ya? Iya, saya pikir begitu ya. Saudagar orang bilang yang ikut berperan dalam membantu perjuangan tentara Indonesia saat itu. Benar ya. Dan juga ya saya tidak tahu bagaimana kalau sudah jual Kina dan lain-lain di Manila, bagaimana aturannya bagi pasti pilot perlu dapat ongkosnya. Dan pihak Indonesia juga tentu jadi itu memang sangat unik peristiwa itu ya. Iya. Nah, sekarang kembali kepada peristiwa Lewiliang itu. Apakah ada tentara Australia yang saat itu tahun 47 itu yang masih hidup sekarang ini? Tidak ada. Sudah. Iya, karena mengingat tahun ini sudah lama sekali ya. Iya. Oke. Saya pernah ketemu sama orang politik yang saya pikir kakeknya ada saudara Australia di Lewiliang. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya kita ingin mengunjungi situs itu di Lewiliang, apakah ada museum atau semacam itu Pak yang bisa dilihat katakanlah oleh orang Australia atau orang Indonesia ingin tahu tentang peristiwa bersejarah itu? Memang ada museum ukiran batu-batu prasejarah di sana. Museumnya kecil, terletak di atas bukit kecil di pinggir jalan raya sedikit sebelum jembatan di Sungai Ciantan di Lewiliang. Masuk kiri 50 meter sebelum jembatan itu ada jalan aspal dan masuk cuman 100-200 meter ya. Dan ada juru kunci di sana Pak Izak yang masih ada sekarang. Masih ada yang keluarga dia sudah
bergenerasi-generasi di sana ya. Dan kakeknya yang sudah meninggal sudah bercerita sama dia hal pengalaman di pertempuran itu. Dia masih tahu, dia tahu ya, katanya orang setempat itu tahu berapa orang Australia meninggal karena bisa lihat mayatnya di sungai. Oh, ini memang begitu. Ya. Jadi tentara yang tewas pada waktu itu ya. Tentara yang meninggal ya. Dan dia Pak Isaac itu dia tinggal persis di bawah museum, ada rumah di sana, dan dia tahu banyak hal sejarah di sana karena dia bertanggung jawab semua situs cagar budaya di Kabupaten Bogor, bukan Kota Bogor tapi di kabupatennya. Kalau boleh tahu siapa yang membiayai museum tersebut, Pak? Apakah dari Australia atau Indonesia? Oh, ini dari Indonesia. Ini dari Balai Pelestarian Kebudayaan, saya pikir. Seperti itu. Yang kantornya sekarang di Bandung. Kita sangat beruntung mendengar cerita yang tidak banyak orang tahu ini dari Bapak Michael Kramer, sekretaris dari Asosiasi Indonesia Australia. Singkatannya apa, Pak, kalau dalam bahasa Inggris? AIA, Australia Indonesia Association, ya. AIA. Terima kasih, Pak Michael. Sama-sama, Pak.